penting nanti ketika di stop. Nah, di stop misalkan seperti ini. Udah berhenti tuh kayak gitu kan. Harus seperti ini. Kalau tidak seperti itu, wah itu bermasalah sekali sahabat ya. Jangan sampai lah pokoknya warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi di channel saya Rudian Putra. Nah, di video ini yang kemarin saya melakukan penyemprotan insektisida ya pada tanaman durian di sini, khususnya untuk daunnya yang banyak ulat kemarin. Ulat rusak daun yang bikin daun durian ini bolong-bolong serta banyak kutu lipat juga. Nah, ini hasilnya satu hari sudah dibayar tunai langsung ya. Artinya satu hari sudah ada reaksi bahwa hama-hama di sekitarnya sudah tidak ada ya. Baik hama itu belalang maupun ulat ya. Nah, di sini saya masih melakukan penyiraman pada tanaman durian bawor di sini. Langsung dia ditransportasi ke durian musangking ya, dibikin alur di sini, dibikin irigasi sama saya sengaja. Dan di bawahnya ada tanaman durian bawor yang usia sama. Nah, durian bawor di sini dan musangking di sini sebenarnya saya ke arah sana juga masih banyak sahabatnya, cuman ya malas aja jalannya ya. Di sini aja kita bahas ya. Di sini kan ditanam banyak bebatuan, tanahnya keras, makanya saya tuh di sini super ekstra juga ya melakukan penyiramannya. Yang penting nggak menggenang gitu ya. Untuk sementara waktu saya sengaja ini dibuat irigasi, dibanyakin. Nanti dia kan ditutup, udah berhenti dia. Yang penting jangan sampai tidak mengalir, tidak menyerap. Nah, itu kalau tidak menyerap berarti porositas tanahnya itu bermasalah, dalam arti padat, tidak ada rongga-rongga atau celah-celah untuk menyerap daya serap air itu ya. Jadi harus diperbaiki. Nah, dari di sini kan tidak menggenang, sama ini dari tadi juga lebih dari sejam tidak ada genangan. Ada genangan sedikit itu tidak masalah karena tanahnya keras dan di sini panasnya, suhu udaranya juga memang betul-betul panas ya. Nah, itu tanaman cengkeh. Sebenarnya di bawah itu ada kali sahabat ya. Nah, di sini ya, khususnya para petani di sini, orang-orang yang berkebun di sini tuh termasuk saya pribadi, jika menanam durian atau menanam pisang tidak ada pohon cengkehnya, itu rasanya itu bertani itu ada yang kurang gitu ya. Bercocok tanam itu sepertinya ada yang kurang. Jadi orang-orang sini malah memprioritaskan cengkeh ya. Begitu. Itu juga ada buahnya sebenarnya karena sudah 4 tahun umurnya. Coba ke durian di usia 4 tahun kan sangat ideal sekali. Kalau memang hitung-hitungan harga, kalau dia berbuah. Cuma kan durian buahnya harus habis ketika. Kalau tanaman cengkeh kan bisa ditampung buahnya tuh, bisa dijemur, disimpan beberapa tahun, dijual nanti ya 2-3 tahun kemudian misalkan gitu. Dia tetap awet, nggak busuk asal dia keringnya itu betul-betul maksimal. Oke. Nah, untuk penyiraman tanaman durian di sini ya diusahakan banyak lah ya. Yang penting nanti ketika di stop. Nah, di stop misalkan seperti ini. Udah berhenti tuh kayak gitu kan. Harus seperti ini. Kalau tidak seperti itu, wah itu bermasalah sekali sahabat ya. Jangan sampai lah pokoknya gitu. Kita halangi pakai batu ya karena kencang ini biar tidak bolong gitu. Nah, diusahakan ya, ini kembali lagi ke tanaman durian bawor masalah pestisida. Karena pestisida itu sangat penting sekali, termasuk insektisidanya dengan bahan aktif yang saya berikan Jula Decis kemarin. Itu sangat penting, bisa dilakukan setiap 2 minggu 1 kali saja jika keadaannya masih belum sehat. Terus 1 minggu 1 kali, kalau memang ada barangnya itu nggak masalah ya, yang penting sehat. Nah, ini dia. Ini kan keras sahabat tanahnya ya. Ini juga sama yang kemarin saya semprot tuh kayak gini ya daunnya. Kayak gini, ini bolong-bolong tuh, bolong-bolong seperti ini kan karena diganggu ulat. Jadi makanya saya kemarin melakukan penyemprotan, alhamdulillah nggak ada lagi hamanya, minggat. Mudah-mudahan mulus lagi ya. Apalagi setelah saya bantu dengan penyiraman seperti ini. Mudah-mudahan sehat ya. Itu yang dibawa adalah bawor sahabat ya. Ini bawor dengan usia yang sama dengan bawor yang di atas. Karena tanaman durian dan bawor di sini itu lahannya ya beda ya, yang ditanam dengan yang di blok saya satunya itu tanahnya itu bagus ya, betul-betul banyak tanahnya daripada batunya. Di sini kan banyak batunya, tanahnya sedikit ya. Gitu, tapi tidak masalah, yang penting kan penetrasi sinar matahari cukup tuh full kan di sini. Ini waktu sudah mau gelap. Jadi ketika matahari pagi yang penting cukup
tidak terhalang oleh naungan apapun pohon-pohon tanaman yang lain. Makanya jarak tanam itu harus kita betul-betul atur. Jadi seperti ini ya sahabat. Jadi diusahakan kemarau biarpun tidak pakai naungan, yang penting penyiraman harus bagus. Nah di sana juga tanaman cengkeh. Tanaman cengkehnya udah saya pruning beberapa bulan yang lalu. Saya pruning agar memperbanyak batang dan primer, batang-batang primer gitu ya, supaya dia rimbun. Oke, kalau tanaman durian kita bahas kerimbunannya ya. Kalau di usia pertumbuhan itu seperti ini ya, dibutuhkan sekali kerimbunan karena tanaman durian kalau kurang rimbun masa pertumbuhan atau masa vegetatif berarti dia ada masalah dari unsur hara ya. Masalahnya apa? Kekurangan unsur nitrogen. Ya baik nitrogen itu kita mau dari organika atau dari pupuk kimia. Ketika nanti dia udah fase generatif, boleh kita pruning dan pemupukan nitrogennya juga dikurangi kan, harus fosfat dan kalium yang harus kita aplikasikan ke tanaman durian di usia vegetatif agar dia mau mengeluarkan bunga buah dan menjadi buah durian, begitu sahabat. Jadi kalau memang ini kan tanaman durian tuh kalau rimbun itu tidak bagus katanya begini-begini, betul kalau usia generatif ya. Tapi kalau usia vegetatif itu sangat dipentingkan sekali ya, rimbun daunnya seperti ini dengan catatan tidak telat melakukan penyemprotan. Memang kalau kita pruning di usia-usia di bawah 1 tahun itu malah rusak, dia stres nanti. Sabar aja, nanti juga dia berbuah kalau sudah waktunya. Yang penting kita tetap melakukan terus perawatan ya, perawatan penyiangan gulma di musim hujan, terus di musim kemarau kebalikannya malah kita harus melakukan penyiraman ya. Jika ada penyakit kita harus teliti, harus semprot ya kan. Terus kalau memang udah ada yang terpapar kita buang daunnya. Kalau memang ada ranting yang kering kita potong. Betul nggak sahabat? Jadi sebetulnya dari alur pipa ini kan udah banyak ke sana ya sahabat ya, ke kiri dan ke kanan itu sekitar panjangnya itu lebih daripada 200 meter. Kebetulan saya tanamin semua di bawahnya itu, di bawah pipa-pipanya ini ya, agar memudahkan saya nanti melakukan penyiraman ketika di musim kemarau seperti ini. Nah jadi kemarin kan sebelum saya siram itu musangking ya, musangking aja lusuh, terus keriting daunnya. Sekarang sudah mulai melakukan penyiraman, alhamdulillah sudah nampak prima lagi, eksotis ya, atau eksotik ya daunnya gitu. Apalagi kita bantu saya kemarin dengan melakukan penyemprotan insektisida untuk tanaman durian di sore hari kemarin kan, dengan decis atau gandasil daun sebagai nutrisi daunnya. Kalau tidak pakai juga tidak masalah. Ya, kalau memakai kan jauh lebih baik sekaligus memupuk daun. Oke, untuk musim kemarau seperti ini kurangi pemupukan dengan pupuk NPK sahabat ya. Dan kurangi juga pemberian garam kasar, karena garam kasar dan pupuk NPK di musim kemarau bisa mengeringkan akar ya. Apalagi dekat-dekat mengaplikasikannya, apalagi tidak tepat dosis, itu sangat berbahaya sekali ya. Mudah mati nanti tanaman duriannya malah. Makanya saya kalau kebun selalu sedia ini sahabat, apa namanya, tangki untuk alat menyemprot tanaman durian. Nanti kalau tanaman durian kena jamur ataupun hama-hama lain bisa kita langsung semprot sahabat. Jadi kalau tanaman durian di sini kita semprot dengan obat insektisida, pohon cengkeh di sekitaran juga harus kita semprot juga. Nanti kan hama yang dari tanaman durian pasti lari yang tidak disemprot gitu. Jadi harus sekaligus ya. Sekalian kita melakukan penyemprotan pada tanaman cengkeh ataupun tanaman durian dan tanaman yang lainnya yang ada di sekitarannya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini hasil tanaman durian, hasil penyemprotan insektisida kemarin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Rudian Putra. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.